PDIP di Jabar itu Pak, bener Pak? Nanti dah cerita lengkapnya. Di sana mereka udah pede gitu ya Pak, 95% Nanti kita, gitu. Sekarang kita mana, Pak? Mau ke Bandung? Sekarang mau sholat dulu sekarang, Jumatan dulu. Gitu ya. Oke, cukup semuanya. Yuk, dah. Nah, nanti ceritanya nanti. Oke. Siap Pak Anies. Makasih ya Pak ya. Siap. Tunggu di rumah. Soalnya sudah mau jembatan, jembatannya janji di sana. Terus jauh. Pengen lagi pergi pula. Ibu, aduh minta maaf. Nanti ini dimakan, dinikmati bersama. Ya, dari Medan ini ku bawa. Medan, aduh terima kasih. Ya. Salah aku memang tadi mati aja. Kita foto dulu. Ini adekku ini, aku kakaknya. Yuk. Aduh, terima kasih. Aku kan berdoa untuk kau. Iya. Tuhan yang ngatur semua. Amin. Ya? Amin. Sehat. Amin. Oke? Amin. Terima kasih. Foto dulu 1, 2, 3. Ini benar-benar Medan. Terima Dari kasih. Medan ini masak dulu aku tadi, makanya lama. Siap. Aduh, minta maaf sayanya, cuma kan ferinya lagi pergi. Makanya saya pikir aku untung-untungan, mungkin ibu tua ada di rumah kok akan ngobrol gitu. Iya. Oke ya, nggak apa-apa. God Ya. gitu. Oke. Thank you. Amin. Happy? Amin. Happy always. Makasih ya. Makasih. Ini sahabat dulu pas datang. Makasih juga. Aduh. Oke, bye-bye. Aduh, ya. See you. Makasih ya Pak Anies. Sholat di Jakarta Pak. Makasih. Hah? Enggak, saya sholat di Brawijaya. Siap. Sehat Pak, mari Pak. Itu yang harusnya dipikirkan. Buktinya Anies nggak berani maju persorangan. Iya. Malah kalah sama Pangrekun. Satu hal begini saya cerita ya. Habis Anies kalah Pilpres itu, saya bertanya kepada Anies, kita siapkan KTP untuk maju independen. Saya yang minta. Apa kata Anies? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sama Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sama Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Muncul ini kayaknya podcast ya, podcast di salah satu channel YouTube juga kayaknya gitu ya. Dan saya mendengarkan dengan seksama analisa salah seorang narasumber dari podcast ini yang menyatakan Anies Baswedan itu tengil, nggak bisa melawan Pangrekun, nggak mau mencalonkan diri sebagai calon independen di Jakarta kemarin. Kayaknya menarik ini. Tapi sebelum itu coba kita dengarkan dulu apa yang dikatakan di podcast ini gitu ya. Orang ini jujur mohon maaf, saya belum dapat informasi siapakah sosok narasumber di podcast ini. Apakah dia seorang analisa politik atau apa, saya nggak tahu. Jujur aja, kalau kalian tahu silahkan komen di bawah guys ya. Kita dengarkan dulu ini di podcast ini. Dengarkan, check it out. Itu yang harusnya dipikirkan. Buktinya Anies nggak berani maju persorangan. Iya. Malah kalah sama Pangrekun. Iya, seorang persorangan 600.000 doang loh. Masa nggak bisa Anies? PA bisa. Iya. Jutaan orang bisa. Masa 600.000 nggak sanggup? Ini kan memalukan. Berarti emang dia, tadi yang saya bilang, tidak punya kemampuan untuk merancang strategi, Iya. tidak mau berkorban, tidak mau berjuang, dan yang ketiga, dia ini tengil. Iya. Susah kalau udah orang tengil itu. Iya. Udah tengil, udah bergaya Merasa dirinya, bahwa iya, dia iya. hebat. Iya, Dan iya. itu dia berkali-kali saya bilang, ini orang Iya. nggak sadar diri. Masa di non-partai sendirian ngeprank partai, ya diketawain lah sama ketua umum. Intinya di situ dia mengatakan Anies Baswedan itu tengil, tidak berani mencalonkan diri jadi calon independen di Pilkada Jakarta kemarin. Dan ini dijawab oleh Gus Khalifah. Gus Khalifah atau siapa namanya ya? Kita dengarkan jawabannya. Satu hal begini saya cerita ya. Habis Anies kalah Pilpres itu, saya bertanya kepada Anies, kita siapkan KTP untuk maju independen. Saya yang minta. Apa kata Anies? Jangan. Kenapa? Tidak baik kepada teman-teman kita yang mengusung kita di partai. Sumpah saya menyesal mengikuti moralnya dia, karena saya ada Anies ini bermoral banget gitu loh. Jadi jangan, kita hargai teman-teman yang mengusung kita.
Kalau pada saat itu saya tidak mengikuti dia, saya kumpulkan KTP, kan bisa berlayar. Tapi karena saya mengikuti orang bermoral satu ini, ya nggak bisa bergerak kan, akhirnya tetap harus dengan partai. Padahal saya sudah punya ide itu untuk mengumpulkan KTP, dan gampang banget kok kalau untuk ngumpulin KTP untuk Anies. Tapi Anies yang menahan karena menghargai teman-teman yang mengusung di partai, dan pasti akan gaduh lagi beritanya. Jadi Anies menolak itu. Nah, itu keterangan dari Gus Khalifa ya. Jadi masuk akal kenapa Pak Anies Baswedan kemarin tidak mencalonkan diri melalui jalur calon independen, ya kan? Karena tentu kalau calon independen itu kan ya cuman jadikan boneka ya melawan kota kosong nggak jadi. Kan kita ketahui bersama Bang Rekun kan pertamanya nggak diterima ya kan. Lalu Bang Rekun bermasalah malah ya kan, bermasalah ketika mencatut, bahkan anaknya Anies Baswedan dicatut ya untuk mengumpulkan KTP. Saya rasa kalau Pak Anies Baswedan mau mencalonkan diri lewat jalur independen, mengumpulkan KTP Jakarta, saya rasa akan bisa melebihi kuota maksimalnya. Misalnya berapa itu? Mengumpulkan berapa puluh ribu pemilih gitu ya lewat KTP. Saya rasa bisa di atas 80% masyarakat Jakarta akan mengikuti itu. Benar nggak sama Hendis? Ya. Tapi kenapa Pak Anies Baswedan tidak melakukan itu? Nah, jawaban dari Gus Khalifa itu alasan Pak Anies Baswedan kenapa Pak Anies Baswedan kemarin tidak mencalonkan diri lewat independen. Ya, lebih mengikuti misalnya diusung oleh partai. Ya, itu luar biasa. Itu sikap politik yang sangat luar biasa. Ya, kalau dia mau mencalonkan diri, gampang banget ya kan. Enggak cukup satu RT atau RW di Jakarta, kan banyak itu penduduk Jakarta guys ya. Itu saja sudah bisa dia bisa lolos independen. Tapi Pak Anies mungkin tahu calon independen itu pasti akan dipersulit. Ya nggak sama Anies? Ya lewat apa gitu ya. Dan kenapa dia tidak mau ikut, itu alasannya guys ya. Kalau kalian setuju nggak Pak Anies Baswedan tidak ikut lewat calon independen? Ya, komen di bawah guys ya. Itu luar biasa. Jiwa politiknya Pak Anies Baswedan itu luar biasa guys ya. Nah, jadi terjawab sudah ya kan guys. Ini saya nggak tahu nih narasumber ini, saya jujur baru lihat ini. Saya belum pernah melihat narasumber ini ya sebelumnya di podcast atau di mana. Kalau menurut kalian gimana? Apakah putusan Pak Anies Baswedan tidak lewat jalur atau jalur independen itu apakah sudah tepat ataukah belum? Komen di bawah guys ya. Oke. Nah, itu sama Hendis video kali ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.